Laporan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan Angkatan 22 di PPSDM Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat semua. Dari timur datang sinar mentari. Kolaborasi kita wujudkan harapan. Gereja dan BP3MI bersatu hati, lindungi pekerja, bangun bangsa sejahtera. Bersama kita jalin tali persaudaraan, inovasi hadir untuk semua pekerja migran. Dengan tekad dan iman yang kuat, maju bersama raih cita-cita mulia. Perkenalkan, nama saya Suratmi Hamidah Esas, selaku Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur, Unit Kerja BP2MI, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 22 di PPSDM Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan laporan aksi perubahan saya yang berjudul Peningkatan Kinerja BP3MI NTT melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang disingkat KOPI NTT. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai pelindungan pekerja migran dengan 13 kabupaten kota dari 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun langkah ini merupakan upaya positif dalam meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara BP3MI dan pemerintah daerah, pelaksanaan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut masih jauh dari harapan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelindungan pekerja migran Indonesia. Banyak kabupaten kota belum menetapkan masalah pekerja migran sebagai indikator kinerja utama, yang menyebabkan minimnya perhatian dan sumber daya yang dialokasikan untuk program-program pelindungan. Hal ini mengakibatkan kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Di tengah kompleksitas geografis NTT yang terdiri dari 600 pulau, 3.303 desa, 22 kabupaten kota, serta keterbatasan infrastruktur, 14 pelabuhan laut, 15 bandara. BP3MI NTT berjuang untuk menjangkau dan memberikan layanan kepada pekerja migran di daerah terpencil. Banyak PMI yang memilih bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, tetapi tanpa pelindungan yang memadai. Mereka rentan terhadap berbagai risiko termasuk eksploitasi dan pelanggaran hak. Malaysia sebagai satu negara yang paling dominan dipilih warga Nusa Tenggara Timur, dengan pekerjaan yang paling banyak dipilih adalah pekerja rumah tangga dan pekerja kebun, karena kedua pekerjaan di atas tidak membutuhkan kompetensi. Reformasi birokrasi tematik menjadi penting dalam konteks ini, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan memastikan bahwa pelindungan pekerja migran menjadi prioritas di tingkat daerah. Selain itu, kolaborasi dengan gereja sebagai mitra strategis juga diperlukan untuk mengoptimalkan upaya pelindungan, mengingat jaringan luas gereja yang mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara RB tematik dan kolaborasi dengan gereja, diharapkan BP3MI NTT dapat mengatasi tantangan yang ada dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pekerja migran Indonesia dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara efektif. Dilihat dari masalah tersebut, reformer membuat aksi perubahan dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator dengan judul Peningkatan Kinerja BP3MI NTT melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka pelindungan pekerja migran asal NTT yang disingkat KOPI NTT. Tujuan aksi perubahan meliputi 1. Peningkatan kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak pekerja migran dan risiko yang mereka hadapi melalui sosialisasi dan edukasi. 2. Penguatan jaringan,
membangun jaringan antara BP3MI, gereja dan komunitas lokal untuk mendukung pekerja migran dan keluarganya. 3. Penyediaan layanan. Menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, bantuan hukum bagi pekerja migran dan keluarganya. 4. Pencegahan masalah. Mengurangi praktek penyalahgunaan dan eksploitasi pekerja migran melalui program pelatihan dan informasi yang tepat. 5. Advokasi kebijakan. Berkolaborasi untuk mendorong kebijakan yang lebih dalam pelindungan pekerja migran di tingkat lokal dan nasional. 6. Pemantauan dan evaluasi. Mengembangkan mekanisme untuk memantau kondisi pekerja migran secara berkelanjutan dan mengevaluasi efektivitas program. Dengan tujuan ini, diharapkan pelindungan pekerja migran dapat lebih optimal serta kualitas hidup mereka dan keluarganya dapat meningkat dan berkurangnya pemberangkatan secara non-prosedural sehingga permasalahan pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Timur dapat diminimalisir. Manfaat aksi perubahan. 1. Manfaat bagi project leader. Membantu project leader dalam mengimplementasikan hasil pembelajaran kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja. 2. Mengetahui standar dan aksi perubahan serta sebagai pelopor aksi perubahan. 3. Mengaktualisasikan kompetensi kepemimpinan kinerja di BP3MI Nusa Tenggara Timur. Manfaat untuk BP3MI Nusa Tenggara Timur. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di BP3MI Nusa Tenggara Timur. 2. Meningkatkan efektivitas dalam hal pelindungan pekerja migran asal NTT. 3. Peningkatan hasil monitoring dan evaluasi yang lebih akurat dalam mendukung kesejahteraan PMI. 3. Manfaat untuk gereja Katolik. Meningkatkan peran gereja dalam memberikan pendampingan dan pelindungan bagi jemaat calon pekerja migran. 2. Memperoleh pemahaman standar-standar prosedur yang jelas terkait migrasi aman. 3. Memperkuat fungsi pastoral dalam pelindungan kesejahteraan jemaat pekerja migran Indonesia. 4. Manfaat untuk gereja Kristen Protestan. Mengoptimalkan peran gereja dalam penyebaran informasi migrasi aman. 2. Meningkatkan kapasitas pemuka agama dalam pendampingan PMI. 3. Membangun sistem koordinasi yang efektif dengan BP3MI NTT dalam pelindungan PMI. Manfaat untuk masyarakat. Mendapatkan akses informasi akurat tentang prosedur migrasi aman. 2. Memperoleh pendampingan spiritual dan teknis dalam proses menjadi PMI. 3. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai PMI yang prosedural dan memperoleh keterampilan dalam upaya peningkatan kualitas ekonomi dalam program pemberdayaan. Dalam kolaborasi dengan gereja ini, tentunya memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak dan keterlibatan stakeholder, baik internal maupun eksternal. 1. Sinode Gemit yang membawahi 2.504 gereja Protestan yang tersebar di seluruh NTT. 2. Keuskupan Kupang yang membawahi 35 paroki yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. 3. Keuskupan Sumba yang membawahi 26 paroki di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. 4. Tim kerja di BP3MI Nusa Tenggara Timur. Adopsi dan adaptasi hasil studi lapangan di kantor Kecamatan Bogor Utara. Reformer sebagai inspirasi untuk mengangkat aksi perubahan ini, yakni peran kepemimpinan reformer yakin suksesnya sebuah organisasi tidak pernah terlepas dari peran kepemimpinannya, di mana kemampuan kepemimpinan berorientasi kinerja dengan menerapkan manajemen kinerja untuk menciptakan birokrasi berkinerja tinggi, serta kemampuan memberdayakan pegawai. 2. Pembangunan jejaring kinerja dan kolaborasi pemangkuan kepentingan. Karena reformer yakin bahwa suksesnya sebuah organisasi tidak bisa bekerja dengan sendiri. Implementasi aksi perubahan ini dilaksanakan selama 2 bulan, sesuai dengan rencana jangka pendek dimulai dari tanggal 1 September 2024 sampai 31 Oktober 2024. Tahap pertama yang meliputi 1. Persetujuan aksi perubahan dari mentor.
2. Pembentukan tim efektif. 3. Melaksanakan sosialisasi aksi perubahan. Tahap pelaksanaan yang meliputi 1. Penyusunan draft kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan bersama, penyusunan brosur migrasi aman dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pelaksanaan pilot project, evaluasi pilot project. Jangka menengah yang meliputi 1. Finalisasi program KOPI NTT, 2. Sosialisasi program KOPI NTT, 3. Implementasi program KOPI NTT dan evaluasi program KOPI NTT. Jangka panjang yang meliputi integrasi program KOPI NTT, 2. Pengembangan program KOPI NTT, 3. Evaluasi komprehensif. Untuk mendukung aksi perubahan, Reformer memilih mata pelatihan yakni e-learning hijau, manajemen pemerintah, gender dan sosial, bekerja dan berkolaborasi, memahami collaborative governance. Yang 3. Membina kerjasama, mengaktifkan transformasi digital di sektor pemerintahan, e-learning pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas. Untuk peningkatan kapasitas diri dan reformer, semua tim yang ada di lingkungan BP3MI Nusa Tenggara Timur dalam mendukung penyelesaian aksi perubahan reformer melaksanakan pelatihan 1. Public speaking, 2. Penulisan media, 3. Service excellence, 4. Bimbingan penyuluh jabatan untuk peluang kerja ke luar negeri. Untuk memperkuat program KOPI NTT, Reformer juga membangun jaring kinerja. 1. Melalui program Jaksa Masuk Sekolah berkolaborasi dengan Kejati NTT. 2. Melakukan koordinasi dengan LPSK SRI dan mengajak berkolaborasi dengan program Saksi dan Korban. 3. Melakukan koordinasi dengan Polda NTT, mengajak kolaborasi terkait isu perdagangan orang karena NTT sebagai provinsi darurat TPPO. 4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda NTT, dalam hal ini Gubernur NTT, terkait penanganan permasalahan PMI asal NTT. 5. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda NTT yang ada di kabupaten kota. 6. Membangun kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan peluang kerja ke luar negeri. Untuk keberlangsungan aksi perubahan ini, Reformer telah memasukkan di SKP tahunan Reformer dan komitmen untuk semua kegiatan di POK di tahun 2025 akan memasukkan KOPI NTT. Dalam menyelesaikan aksi perubahan ini, Reformer mendapat dukungan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinardi, Sekretaris Utama BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan ini saya yang menyatakan mendukung sepenuhnya keberlanjutan implementasi kinerja kantor BP3MI NTT melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disingkat KOPI NTT yang dilaksanakan oleh Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamidah, Sarjana Sosial. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Suprapti, saya Widya Iswara, ahli utama di PPSDM Ketenaga Kerjaan. KOPI NTT bukan sekedar kopi, namun merupakan terobosan yang inovatif yang bisa diadaptasi oleh provinsi-provinsi lain dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia. KOPI NTT digagas oleh Kepala BP3MI NTT Ibu Suratmi Hamidah SS. Mendukung program keberlanjutan implementasi kinerja BP3MI Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka pelindungan pekerja Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mendukung implementasi aksi perubahan peningkatan kinerja BP3MI Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Timur yang disingkat KOPI NTT
mendukung keberlanjutan implementasi kinerja BP3MI Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disingkat KOPI-NTT oleh Kepala BP3MI NTT Ibu Suratmi Hamidah SOS. Terima kasih. Mendukung implementasi aksi perubahan peningkatan kinerja BP3MI Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia. Tagline ini menjadi penggerak untuk karya-karya kolaboratif bersama gereja untuk tetap setia menjalankan pelayanan perlindungan migran Indonesia. Oleh Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur, Ibu Suratmi Hamidah, Sarjana Sosial. Sukses selalu dan diberkati Tuhan. Saya Muhammad Amir Sarifudin, Direktur Bina Standar Kompetensi Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, mendukung penuh implementasi aksi perubahan BP3MI NTT melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. BP3MI NTT melalui kolaborasi bersama dengan gereja dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Timur yang disingkat KOPI-NTT. Saya mendukung implementasi aksi perubahan peningkatan kinerja BP3MI NTT melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Timur yang disingkat KOPI-NTT. Semoga dukungan semua pihak baik dari internal maupun eksternal para stakeholder dapat manfaat untuk pelindungan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Demi terwujudnya PMI yang profesional dan bermartabat. Bunga berkembang di tepi jalan, kerjasama erat membangun harapan. BP3MI dan gereja bersinergi, lindungi pekerja migran Indonesia capai cita-cita sejati. Cahaya terang menerangi malam, pelindungan pekerja tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi langkah pasti menuju masa depan yang lebih bermakna. Akhir kata, tidak ada manusia yang sempurna. Jika kamu terlalu sibuk menilai kekuranganmu, maka kamu akan kekurangan waktu untuk mencintai dirimu sendiri dan orang di sekitarmu yang sudah berjuang sejauh ini. Demikian laporan implementasi aksi perubahan peningkatan kinerja BP3MI NTT melalui kolaborasi dengan gereja dalam rangka pelindungan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.